Pertama kita apa katakan mengenai machine learning? Machine learning itu adalah study of computer algorithm that improve automatically through experience. Sesuai yang tadi saya sampaikan di awal bahwa timbulnya machine learning ini dikarenakan adanya kita untuk membuat kecerdasan artifisial. Karena kita meniru pemikiran kecerdasan manusia yang dalam ini masih yang berkembang banyak itu adalah berdasarkan thinkingnya aja, rasionalnya saja. Maka di sini kita perlu suatu algoritma yang bisa melakukan otomatis yang kita improve untuk secara otomatis melalui pembelajaran, mulai pengalaman. Jadi kayak manusia. Manusia itu kan punya berpikir kita makan nyendok itu belajar namanya. Sendok berkali-kali diambil. Kalau pertama dia nggak bisa. Motong juga begitu. Itu namanya otak kita. Nah, itulah yang digunakan pemikiran di sana dalam pembelajaran mesin ini. Nah, kita buat algoritma komputer yang dapat mengimprove, artinya bisa melakukan improve bahwa secara otomatis dia bisa mengenal bahwa yang kita berikan ini adalah permintaan kita. Sebetulnya kayak itu yang vending mesin, itu kenapa vending mesin bisa tahu, itu kan sebenarnya pola berpikir manusianya kita buat di dalam si vending mesin. Nah, application range from data mining program that discovery general rule in large data set to improve information filtering system that automatically learn user interest. Jadi artinya bahwa akhirnya akan timbul karena kita pola berpikir manusia itu kan banyak, kerja manusia itu banyak. Sehingga akan timbul data, kita harus bisa mengambil informasi dari pemikiran manusia sehingga adanya program data mining di sini. Supaya kita bisa mendapatkan informasi mana yang bisa kita gunakan. Gitu. Dalam sini, secara ininya kita dapat melihat di sini. Machine learning adalah salah satu disiplin ilmu sesuai tadi Tom Shell tadi disampaikan bahwa pelajaran mesin adalah salah satu disiplin ilmu dari computer science yang mempelajari bagaimana membuat komputer atau mesin itu mempunyai suatu kecerdasan layaknya kita seperti manusia. Agar mempunyai suatu kecerdasan berarti apa yang terjadi? Komputer mesin harus dapat belajar. Oleh karena itu timbul pembelajaran mesin. Tadi yang saya sampaikan di awal, inilah yang kita bilang ungu AI-nya ini. Segala sesuatu sekarang dibuat otomatis pakai AI. Dan di dalam gimana supaya si mesin tahu, belajarlah mesin learning. Bagaimana kaitannya kok di sini ada data mining? Karena kaitannya kita akan mengambil suatu keputusan atau SPK. Sehingga di sini ada data mining, kenapa? Data di pikiran kita cukup banyak, sehingga kita harus ngambil informasi. Nah, ini saling terkait. Oleh karena itu, nanti pada Anda belajar sewaktu belajar data mining, ada pembacaan mesin algoritma yang digunakan dalam data mining. Mereka memang saling beririsan. Ya. Terus ada lagi di sini, saya bahas yang utama, statistik. Kenapa statistik banyak digunakan di sini? Karena dalam orang-orang belajar itu sama aja kita melakukan statistik. Anda belajar gagal pada ujian A, oh saya harus belajar D. Pada gagal kedua, gagal kenapa? Semuanya itu adalah bentuk dari statistik. Ya. Statistik dalam hal ini seperti probabilitas yang lebih banyak digunakan. Karena kemunculan kita sekali sering saya bisa berhasil itu dengan melihat probabilitas yang sudah dikerjakan. Oke. Ini tadi sudah Anda bisa tahu sepintas mengenai tadi machine learning itu gimana. Machine learning sini ada kan sudah disampaikan bahwa dia bidang ilmu keilmuan yang berisi tentang pembelajaran komputer atau mesin untuk menjadi cerdas. Sehingga ada tipe machine learning, ada 3 yang nantinya saat ini sedang dikembangkan active learning. Jadi kalau kita tidak berhasil dengan satu hal, biasanya akan dia melakukan pembelajaran sendiri itu nanti ada ilmu lagi yang namanya active learning sedang berkembang saat ini. Yang pertama adalah supervised, tipenya supervised learning. Jadi kita belajar berdasarkan supervise, artinya supervise di sini terawasin, artinya kita awasin, kita kasih. Contohnya, kita melakukan, saya minta kelompok kelompok belajar, kelompok di kelas, tugas, itu saya minta seperti ini.
saya minta kelompoknya yang NIM-nya ganjil dan NIM-nya genap. Kalau NIM-nya ganjil terus apa namanya usia umur wanita atau ada apa lagi itu kita kelaskan sebagai ganjil yang apa gitu. Ganjil wanita. Terus nanti yang ganjil yang pria ada ganjil pria sendiri. Itu berarti sudah saya kasih clue bahwa kalau wanita dia nilainya ganjil, terus nilai ininya bagus. Nah, itu masuk kelompok ganjil yang apa gitu ya. Nah, ada itu kan berarti saya sudah memberikan suatu clue, artinya sudah memberikan label ke setiap kelompoknya nanti gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai klasifikasi. Segala suatu kelompok yang sudah ada klasifikasi, yang sudah ada labelnya, sudah diberi label, ini label malam, itu siang, itu namanya kita bisa klasifikasi namanya. Atau kita juga ada metode lain, klasifikasi itu regresi itu hampir sama seperti itu pekerjaannya. Kalau regresi kan memisahkan antara data yang terkelompok, ambil garis pemisah antara kelompok yang positif, negatif, umpamanya seperti itu. Oke. Dan kedua itu adalah unsupervised learning. Di sini unsupervised learning itu adalah tentang seperti clustering. Yang bagaimana unsupervised? Artinya unsupervised ini tidak terawasin, artinya saya cuma mau minta Anda bikin kelompok terserah, pokoknya Anda pilih sendiri teman-teman Anda gitu. Gitu. Dan nanti pun ada yang semi supervised ada nanti. Jadi sebagian dipakai di supervised, sebagian untuk ini adalah di unsupervised. Itu ada juga nantinya. Jadi clustering itu kondisi kita mengelompokkan tanpa kita memberikan label, suruh mencari sendiri, belajar sendiri kelompok. Jadi saya udah kamu bikin kelompok tapi terserah mau bikin berapa terserah gitu. Itu yang kita sebut sebagai clustering. Hal-hal itu yang akan ditemui. Lalu yang ketiga di sini ada reinforcement learning. Jadi reinforcement learning itu kita kayak umpan balik. Kita memberikan learning di mana gimana umpan balik saya masukkan gini dari mesin bisa jawabnya seperti apa. Itu namanya umpan balik. Bagaimana kita buat seperti itu? Ya kita tetap belajar kalau saya saya ketemu makan. Responnya di sini apa? Ngambil makanan, sendok. Nah, itu tuh bisa nggak dia memberikan respon itu? Nah, itu kita pelajari, kita harus ambil datanya sendiri seperti itu. Itu di reinforcement learning. Active learning masih dalam perkembangan karena saya ikut grup komunitas AI ada yang menyebutkan active learning. Jadi kalau gitu dia lakukan learning ini nggak bagus, dia ngerjain sendiri lagi. Ulang sampai hasilnya sesuai. Aktif, jadi tapi ngambil dari pembelajaran. Jadi bisa berpikir sendiri istilahnya. Gitu. Oke. Di sini, nah dengan adanya itu, maka apa yang Anda akan pikirkan? Apa sih bedanya dengan program? Sama aja kita buat algoritma. Traditional programming terhadap machine learning. Nah ini ada perbedaannya di sini. Bahwa kalau traditional programming itu kita masukin data kan, masukin data buat program ke komputer, keluarnya output. Tapi kalau machine learning enggak, kita ada data, nanti outputnya harus seperti ini dalam komputer, maka dia jadi program. Program artinya di sini sering model yang pasti. Dia sudah bisa. Jadi ada perbedaan di traditional programming dan machine learning. Datanya tetap sebagai inputnya, programnya itu justru kalau di machine learning keluarannya. Gitu. Jadi ada beda ketukar. Jadi antara program sama output. Kalau program kan kita masukin gitu semuanya. Baru nanti kita udah tahu mau outputnya seperti ini. Nah, kalau ini justru dia yang belajar sendiri namanya pembelajaran mesin. Si mesinnya biar belajar sendiri. Dengan memasukkan data-data dan outputnya kalau orang makan gini, kalau orang ngantuk tidur, kalau orang ngantuk itu matanya merem, kalau orang mau lari berarti langkahnya sebagaimana, itu di pelajaran mesin learning. Dari situ apakah misalnya suatu magic? Tidak. No more like gardening. Sebagai contoh di sini adalah orang bercocok tanam. Tukang kebun lah istilahnya. Algoritma itu sebagai suatu benih. Jadi kita nanam gitu. Nutrien atau sama aja dengan data. Artinya kita berikan nutrisi biar dia tumbuh bisa bekerja sendiri. Itu datanya. Kita masukkan. Gardener kita yang mengerjakan. Plan itu programnya, media untuk ya kita mengerjakan pikir secara itu.
Itu yang namanya kita akan belajar di sini.